Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Mega Teknik. Semoga selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke teman-teman, pagi ini Mega Teknik ingin bagikan tutorial lagi ya teman-teman, yaitu perbaikan kipas pabrik padi ya teman-teman. Mengalami patah ya teman-teman, dan ini sudah kita kerjakan dengan hasil yang bagus teman-teman ya. Tadinya ini patah dan tidak bisa dipakai teman-teman ya. Ini adalah kipas blower pabrik atau mesin padi, pengipas antara kulit padi dan katul ya teman-teman, atau dedek bisa dibilang ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman. Tadi mengalami patah yang tidak sempat kita video teman-teman ya. Mengalami patah dan tidak bisa dipakai lagi dan tidak bisa bekerja atau berfungsi dengan baik teman-teman ya. Next saja, kali ini langsung kita ganti as ya teman-teman ya. As yang patah tadi langsung kita ganti dengan proses penyambungan ya teman-teman ya. Langkah pertama kita cari ukuran bearing, yaitu ukuran bearing 25 ya teman-teman ya. Dan as kali ini 30 teman-teman ya. Jadi kita cari 5 mili ya teman-teman ya. Kita kurangin 5 mili. Oke, next saja ya teman-teman. Langsung saja kita bubut proses pada dudukan bearingnya teman-teman ya. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak saja. Inilah prosesnya. Ini as baru, pergantian sebagian as lama yang sudah patah dan tidak dipakai lagi. Jadi kita bubut seperti ini dengan mencari ukuran bearing teman-teman ya. Ini nanti adalah calon ukuran bearing yang akan dipasang pada blower tersebut. Langsung saja kita bubut ya teman-teman untuk bagian asnya. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak saja. Ya, selesai sudah ya teman-teman pada ukuran bearingnya. Ini adalah bubutan yang terakhir, sengaja kita percepat teman-teman ya. Next saja nanti langsung kita tes untuk ukuran bearingnya, yaitu ini bearing yang ada setelan ya teman-teman, ada pengencang bautnya, yaitu bearing duduk yang biasa dipakai buat blower-blower yang lainnya ya teman-teman. Ya, kita cari ukuran yang pas sesuai pada diameter bearingnya teman-teman ya. Ya, setelah ketemu atau sudah kita melakukan pembubutan ya teman-teman, sudah pas tepat ukurannya ya teman-teman, langsung saja next kita lakukan pengamplasan ya teman-teman. Jadi kita amplas agar hasil bubut kita tadi bisa maksimal permukaannya ya teman-teman, bisa halus dan maksimal. Ya, kita ganti
di sebelahnya teman-teman ya. Kali ini adalah ini dudukan pulinya ya teman-teman ya, atau penggeraknya yang sudah kita bubut tadi dan sudah pas ukurannya ya teman-teman. Next juga kita lakukan pengamplasan. Proses pengamplasan kita bantu dengan cairan solar ya teman-teman, untuk hasil yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Jadi kita beri solar seperti ini. Nah, next kita lakukan pengamplasan teman-teman ya. Ya, kita amplas saja seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita amplas saja biar hasilnya bisa maksimal dan rata. Ya, kita beri solar atau bantuan solar untuk pelicinya ya teman-teman ya. Jadi hasil proses pemakanan atau pengamplasan untuk benda menjadi halus dan permukaan rata teman-teman ya, sehingga untuk mencari kemudahan atau mudahnya masuknya bearing yang akan dipasang nanti teman-teman ya. Ya, inilah bearingnya teman-teman ya. Ini bearing yang akan kita pasang nanti. Tidak perlu kencang dan tidak perlu pukulan dengan kuat ya teman-teman untuk pemasangan bearing ini. Yang penting masuk saja, karena di dalam bearing ini ada baut pengencang ya teman-teman. Ada 2 buah baut pengencang. Karena bearing duduk ini dipakai untuk agar bisa melakukan penyetelan ya teman-teman ya. Ini bearing yang akan kita pasang nanti. Ya, next saja sebelum melakukan penyambungan teman-teman ya. Untuk penyambungan yang akan kita sambung nanti pada kipasnya, kita beri lubang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lubangin atau kita beri shock ya teman-teman ya. Jadi di perbos atau di shock gitu biasanya teman-teman nyebutnya ya. Jadi kita kasih lubang seperti ini sebelum melakukan penyambungan pada as kipas yang mengalami patah tadinya ya. Oke, next teman-teman ya, selesai sudah untuk pelubangan atau
pembuatan diameter dalam untuk proses penyambungan di as kipasnya nanti ya teman-teman. Ya, ukuran sudah pas, sudah kita pasang. Jadi seperti ini ya. Yang kita lubang tadi kita masukkan di as yang patah ya teman-teman. Kita lakukan pengelasan. Ya, kita beri lubang seperti ini ya, sebagai penyuntik atau mempersatukan antara as yang kita lubangi tadi dan as yang lama pada kipas ya teman-teman ya. Oke, next saja kita lakukan pengelasan teman-teman. Ya, selesai sudah, kita lakukan pengelasan ya teman-teman. Kita next ke pemasangan ya. Jadi kita pasang saja untuk blower kipas yang setelah kita lakukan pengelasan tadi, kita lakukan penyambungan tadi ya teman-teman. Ya, kita pasang seperti ini teman-teman ya. Untuk dudukan bearing memang kita usahakan 2 ya teman-teman ya. 2 buah kita pasang pada sisi yang sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanannya ya teman-teman, yaitu bagian kipas. Ya, kita lakukan pemasangan, kita kencangkan dengan maksimal ya teman-teman. Kita kencangkan saja. Ya, kita kencangkan seperti ini prosesnya. Baut yang ada pada dudukan atau bearingnya, yang ada pada bearingnya teman-teman, yaitu 2 buah ini baut L yang kita pakai atau yang dipakai oleh orinya pada bearingnya teman-teman ya. Kita kencangkan saja. Langsung next kita pasang puli ya teman-teman ya. Ya, puli yang rencananya nanti akan gabung pada mesin atau diesel, disatukan dengan mesin pabriknya teman-teman ya. Jadi modelnya seperti ini, ada sepinya dan kita ikat sebagai pengencang pada baut 14-nya ya teman-teman ya. Ya, oke, selesai sudah ya teman-teman untuk proses pemasangan atau proses pembuatan, proses penyambungan pada blower tersebut sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya dengan baik, dengan rata dan balance ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita next ke video selanjutnya.